Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi pembelajaran dengan video pembelajaran, yaitu dengan materi teori kepribadian behavioristik Ivan Pavlov. Dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Rila Rahma Mulyani, MPSI psikolog. Jadi di dalam satu kelompok itu kami memiliki 3 orang anggota kelompok. Nama anggota kelompok yang pertama yaitu Anissa Fitri, nama anggota kelompok yang kedua Astra Intan Cahyani, dan nama anggota kelompok yang ketiga itu saya dengan nama Muhammad Resdi. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan video pembelajarannya. Materi pertama, kepribadian menurut perspektif behaviorisme Pavlov. Teori kepribadian Ivan Pavlov berfokus pada respon atau stimulus yang diberikan oleh seseorang. Pavlov percaya bahwa semakin besar stimulus atau penguatan yang diberikan, maka respon yang diterima juga akan semakin kuat. Tipologi kepribadian Pavlov didasarkan pada 2 proses fisiologis utama, yaitu eksitasi dan pengambatan serta 3 sifat utama, kekuatan, keseimbangan, dan mobilitas sistem saraf. Proses ini membentuk dasar kepribadian seseorang dan berinteraksi dengan faktor lingkungan untuk menghasilkan perbedaan perilaku antar individu. Pavlov juga mengklasifikasikan individu berdasarkan kekuatan sistem sarafnya, membagi mereka menjadi 2 kelompok tergantung pada kekuatan atau kelemahan sistem saraf. Pavlov mengembangkan teorinya melalui eksperimen di laboratoriumnya dengan penekanan pada aktivitas sistem saraf yang mempengaruhi temperamen dan dasar kepribadian. Namun, teori Pavlov lebih banyak dikenal dalam konteks pembelajaran dan conditioning klasik daripada dalam konteks kepribadian. Materi kedua, struktur kepribadian. Struktur Pavlov terbagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama tingkah laku responden, respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berdasarkan respon yang diberikan, seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Yang kedua, tingkah laku operan, respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Organisme dihadapkan kepada pilihan-pilihan respon mana yang akan dipakai untuk menanggapi suatu stimulus. Nah, masuk ke materi ketiga, yaitu dinamika dan perkembangan kepribadian. Pavlov adalah seorang psikolog dan fisiolog Rusia yang terkenal karena karya utamanya dalam pengkondisian klasik. Meski begitu, tidak banyak teori mengenai dinamika dan perkembangan kepribadian yang dikemukakan oleh Pavlov. Menurut Pavlov, kepribadian manusia terbentuk oleh refleks-refleks yang terbentuk dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Refleks-refleks tersebut terbentuk melalui proses pengkondisian, di mana suatu stimulus tertentu dikaitkan dengan respon tertentu. Ketika stimulus tersebut dikaitkan dengan suatu respon yang merangsang, maka refleks tersebut akan terbentuk secara permanen di dalam sistem saraf individu tersebut. Nah, masuk pada materi keempat, yaitu pembiasaan klasikal. Pembiasaan atau yang sering disebut sebagai pengkondisian klasik adalah teori psikologis yang dikembangkan oleh Ivan Pavlov. Teori ini berfokus pada cara manusia mengasosiasikan 2 atau lebih stimulus yang berbeda serta meresponnya dengan cara tertentu. Menurut Pavlov, pembiasaan klasikal terjadi ketika sebuah respon yang datang secara alamiah pada suatu stimulus kemudian ditempatkan atau dikondisikan ke stimulus lain dengan cara yang berulang-ulang. Proses pembiasaan klasikal ini bekerja dengan cara mengaitkan stimulus baru dengan stimulus yang sudah familiar dan menjadi kondisi saat itu. Jadi kita masuk ke materi yang kelima, yaitu ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang. Dalam bidang psikologi kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang
Sering dikatakan dengan konsep sebagai self-actualizations atau disebut dengan pengaktualisasian diri oleh Abraham Maslow. Konsep ini menyatakan bahwa manusia mencapai kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup ketika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi dan mereka dapat mengembangkan potensi pribadinya secara maksimal. Jadi ciri-ciri seseorang yang telah mencapai self-actualization yaitu termasuk dengan kepekaan, kreativitasnya, penerimaan diri, dan spontanitas, dan juga kesadaran dirinya yang tinggi. Mereka juga cenderung menjadi mandiri, terbuka dan terhadap pengalaman dan ide-ide, serta memiliki tujuan hidup yang jelas dan dalam pengendalian diri yang baik. Tetapi ini hanyalah salah satu pandangan psikologi tentang ciri kepribadian yang positif dan masih banyak lainnya yang juga layak untuk dipelajari. Nah, lanjut kita ke materi yang terakhir, yaitu implikasi teori behavioristik atau pembiasaan klasikal terhadap bimbingan dan konseling. Salah satu implikasi teori behavioristik termasuk pembiasaan klasikal menurut Pavlov terhadap bimbingan dan konseling adalah pemanfaatan proses pembelajaran melalui pengondisian operan atau operan conditioning. Jadi dalam operan conditioning ini, perilaku individu diperkuat atau dilemahkan melalui konsekuensi yang diberikan sebagai hasil dari perilaku tersebut. Sebagai contohnya yaitu dalam bimbingan dan konseling, perilaku positif dapat diberi penghargaan atau penguatan positif, sedangkan perilaku negatif dapat diberi konsekuensi yang tidak diinginkan. Selain itu juga ada pengondisian klasikal yang dimana juga dapat diaplikasikan dalam bimbingan dan konseling melalui proses desensitisasi sistematis. Proses ini berlanjut untuk menghilangkan respon emosional negatif terhadap stimulus tertentu, yaitu seperti rasa takut atau kecemasan. Jadi penting juga untuk diingatkan bahwa teori behavioristik hanya memberikan pandangan satu sisi dari perilaku manusia dan tidak mempertimbangkan aspek kognitif dari pengalaman manusia. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling yang efektif biasanya mencakup berbagai pendekatan termasuk pendekatan kognitif dan psikodinamik. Cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.